yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madadikal jari wa jama'i fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Yang Al-Fakir hormati para kiai, para sesepuh, dan juga yang abdi hormaten para tamunah Allah Subhanahu wa taala salakus Kanjeng Nabi. Semoga dengan apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dimulai, monggo niat bersama-sama biar apa yang kita laksanakan malam kali ini mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nikah dan kiai gitu. Etodong aktif sareng kiai. Yang pertama. Yang kedua, niat matur muga oleh sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Yang ketiga, niat matur muga kapolong sareng Gusti Kanjeng Nabi baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, niat matur muga bisa napa? Lempek Gusti Kanjeng Nabi. Yang kelima, matur muga niat bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga yang terakhir, niat seperti niatnya salafun sholihin. Nawaitu ta'allum ta'lim wa tarku wa tarki wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifada wal hasad dalam al-qusti kitabil aziz wa sunnati rasuli wa tu'ala lida wa tilalati ala khair ittiqa wa jillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amin. Neka kipuru saya abdina baca niat Imam Haddad Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Oke, saya ngarang apa? Ratibul Haddad. Jadi malam semangken Al-Fakir neka sudah ditodong oleh beliau Kiai Umi. Suruh jelas lagi tentang ikhlas ki. Ikhlas ajunan hadir. Ayo. Gede serotor. Terus apa? Oke. Jadi kalau membahas tentang ikhlas, abdi nanti kaki jauh dari kata ikhlas. Cuma amanat dari beliau suruh menjelaskan. Maka dari itu malam semakin neka abdina sarang ajunan gagapi belajar bagaimana ikhlas, terutama dalam pembacaan sholawat. Siap ki? Siap. Jadi yang pertama bahas neka sholawat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasibi fi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Jadi barang siapa orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat. Nah ini ketretan. Jadi tak kasih gambaran. Seorang suami cinta kepada istri atau seorang istri cinta kepada suami. Jadi membaca sholawat ini adalah ungkapan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ongki lepak tina. Ajunan monggo duduknya kesae. Yang mau rokokan silahkan, tapi kalau bisa jangan mengganggu sebelahnya. Mau bisa lebih saya ajunan tak rokok. Cuma artinya nyoon fokus. Siap? Siap. Jadi tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaikan suami istri. Paling nyaman sing laki kewe contoh mari ibu-ibu seneng oleh pahala. Karena apa ya? Karena apa? Jadi seperti ini contohnya. Seorang suami mengatakan selalu pada istrinya, "Wahai istriku, aku cinta kepadamu." Bagaikan umatnya Gusti Kanjeng Nabi membaca sholawat mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu." Nah, boleh kebagian ikhlas. Mohon orang ikhlas membaca sholawat, pasti akan terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya.
Nah, dibagaikan lagi ke dalam suami istri. Saya laki ngoceh. Sayangku, aku cinta kepadamu, tapi tak beri nafkah. Sayangku, aku cinta kepadamu, ebel cobel. Sayangku, aku cinta kepadamu, ebik topik, ekol pokol. Sayangku, aku cinta padamu, tak napak cetik bermak ebo. Jadi ini permisalan di dunia yang kita sekarang. Ini sama bagaikan ketika kita berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Tetapi mohon maaf, berapa sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang telah ajunan laksanakan? Banyakkah? Atau berapa kali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka bagaikan ketika seorang suami mengatakan cinta kepada istrinya, tetapi suami ini berkhianat, terus nyobel, ngopol, aku ngocain. Sama ketika kita kepada Rasulullah SAW maca sholawat, tapi pakun bayar lakon maksiat. Nah, tetapi bedanya manusia seperti saya dan ajunan kagapi, mereka tak padu dengan beliau Gusti Kanjeng Nabi. Kalau kita misal permisalan suami istri barusan ngocak selake, dek kok sayang kalau dek sayang kok kini coba dan saya bini seton. Laku nak boleh dek kok sayang kalau dek tak beri nafkah dua. Jangan sampai telok. Kelaku nak boleh, dek engkau sayang ke dek, keng evokol, mas telok lah mas, engkau tak kebuah mas, sudah cukup mas, sampai mengatakan cinta tapi dusta, wah, nega banyak gini sinetron gitu, mengatakan cinta tapi dusta, tetapi beliau Rasulullah SAW, kita membaca sholawat mengatakan cinta kepada beliau, alapun maksiat. Beliau tak ngamuk. Ditunggu. Wahai hambaku, kapan kau akan bertobat? Nah, ketika boleh kelaku alakon boleh maksiat. Tanyakin boleh. Wahai hambaku, wahai umatku, apakah tidak cukup bagimu bermaksiat? Rasulullah hatinya penuh dengan cinta kasih kepada umatnya. Jadi makanya jangan pernah membayangkan bahwasanya Rasulullah SAW sama seperti kita manusia biasa. Beliau jauh beda. Alhamdulillah. Terus pembahasan yang kedua. Ini saya bahasa yang dari Kiai. Tolong jelaskan tentang ikhlas dalam berselawat. Salah apa punten ya? Ikhlas dalam bersolawat seperti ini ternyata. Ketika seseorang membaca solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dengan hati yang ikhlas murni, benar-benar mengharap kepada Rasulullah SAW, jangan salah sangka, sedikit banyak ada perubahan dalam hidupnya. Pertama, apa perubahan yang terjadi? Jun kerong meloloh ke majelis selawatan. Pertanyaannya, ajunan kerong napa bunten ke majelis selawatan semakin jujur. Kerong. Gue. Kerong kenapa nak ajunan? Ayo jujur. Kerong pol-pol. Kerong tabung anjing. Gue. Nah, itu jadikan pelajaran bagi diri kita. Apakah abdi naneka rabu karena kerong napa bunten? Ubek mungkin abdi sih belum kerong. Maka dari itu abdi niat mulai malam semakin abdi rabu ke majelis malam semakin karena kerong ka Gusti Kanjeng Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika membaca sholawat dengan ikhlas. Ajunan seketeroen sedikit demi sedikit parengin saat Gusti parengin. Ubek abdi nanekanya on mobil.
Abes kade kitretan. Sekolah nah. Pace ke mobil sarang pace ke sepeda motor rajaan kamah. Mobil. Biaya bensin motor sarang mobil rajaan kamah. Mobil. Pas kita sepenghasilan kita napa tak cukup kebayi macer pajak nyon ka Gusti Allah, ya Allah abdi nyon mobil. Mobil apa tidak boleh? Tidak apa-apa, tapi dengan satu syarat. Muntah parengin jangan suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nikah bertolong macam teretan. Ini penting. Yang pertama doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa ajuna saya kata roen parengin nikah. Yang kedua ditunda dahulu. Beri lah. Oh, tak ada 5 tahun lagi pun pareng mobil. Mun bengen ngecokopen. Yang ketiga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang benar-benar kita butuhkan. Karena seorang kita kepada diri kita nikah, saya rasa lebih onek diri kita atau Allah. Diri kita. Ya, yang lebih tahu pada diri kita atau Allah. Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala nikah lebih onek. Misal, ya Allah, abdi nanyoon, ya Allah, mobil sarang bungkok secek benya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mungkin cuma sepeda motor, yang penting bisa untuk jalan. Kita lupa tak sokor. Lupa tak sokor. Parengin apa boy sarang Gusti Allah lupa tidak bersyukur. Maka dari itu ketika kita lupa bersyukur, nikmat mereka hilang nih sebenarnya teretan. Akhirnya apa? Saya dalam hati di tetangga. Wah, tetangga galak wah, pakai apa ngebutoyul, apa ngepet mak mau temu bisa beli mobil. Abe suudon saya keluar. Karena apa yang pertama? Tidak husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ikhlas dalam bersolawat nikah budah hadis. Jadi karena hadis nikah secara umum dan ini menuju kepada kita semua. Hadis nikah maunya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nikah tidak melihat kepada tubuhmu, tidak melihat kepada perawakanmu, tetapi Allah melihat kepada hati. Abdi nikah poros. Mun aboto mengemet. Apakah pantas abdi nabi sholawat ke Allah, ke Rasulullah? Pantas karena Allah melihat hati. Abdi tak diobeng. Abdi nikah kebetulan kesusahan. Apakah abdi pantas berselawat kepada Rasulullah? Cek pantas. Anapa pola Nabi? Karena Allah melihat hati. Abdi nikah coba. Elong kata sebentar. Elong pakun sekabobo. Mata pakun sedua. Soko sareng tanang pakun sedua. Apa pantas abdi solawat ke Gusti Kanjeng Nabi? Pantas karena Allah melihat hati. Maka dari itu benar katanya Kiai, ikhlas dalam bersolawat nikah penting. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam bersolawat, mohon maaf, solawat mengharapkan kekayaan dunia. Misal nikah niat saya utama, solawat puluhan tahun, pas ngocak, misal nikah boleh pembahasan juga antara guru. Biasanya punya orang-orang nikah mumpun kepepet, entar ke kiai, entar ke ustad, entar ke habib. Tina nikah nyok nama Torah napa? Tromal amalan, male sebagai soki. Parengin, misal abdi nyokon ke beliau kiai, tentang nyebut kiai, nyebut salah satu kiai, nyebut ke salah satu ulama, minta. Parengin, nikah cong, becak solawat benarek sebu. Oh engke kiai.
Bocah pun ae. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus si bocah. Setahun berjalan tidak ada perubahan dalam hidupnya. Mari ini kenapa saya kelakonin? Kenapa saya kelakonin? Motor boleh ke kiai kan? Anu kiai. Seporan. Mata medes ini selawat. Abu. Ya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Yang terjadi pada seseorang tersebut apa? Pertama, meragukan gurunya yang memberikan ijazah sholat. Oh, kiai ini kata bener. Yang kedua, meragukan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bener atau bener? Bener atau bener? Bener. Bener saya kelakuan di ur. Ayo tak fokus aja, fokus ke kamu mas. Nah maka dari itu ikhlas dalam bersolawat ini penting. Terus di rumah beb abdi akan pada kesusahan beb, tetap ikhlas. Karena apa? Ridho dalam hati, keridoan seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan membuat manusia tersebut parengin emuladuni, parengin rezeki saya tak ketemu dari Kak Dima. Karena apa? Ya Allah, abdina mungkin sarang ajunan parengin miskin. Mungkin kalau abdina parengin soki, abdina sombong. Ya Allah, abdina semakin sarang ajunan parengin soki. Alhamdulillah, mungkin dengan sebab soki abdina bisa nolongin orang-orang setan ini. Jadi husnudzon kepada Allah sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan juga ketika ikhlas dalam bersolawat, hubungan antara saudara tak kira peke. Kenapa beb mak bisa nggak kenikah? Yuk kita bahas sedikit. Solawat mempersehatkan apa betul? Bersih. Tembok. Solawat mempersehatkan apa betul? Bersih. Bersih. Mau orang bersih, ketemu serang orang lain, maka yang ada dalam dirinya husnudzon. Misal abdina kedua ateh ketemu sarang beliau semol je kiai abdina misal naudzubillah min dzalik ketemu ke bener saya teh amin langsung pikiran apa tak bener nih pasti beda sesuatu nih. Tetapi ketika hati bersih, misal mentermo ke ate abdina bersih ketemu sarang kiai langsung ya Allah neka kiai lebih muljuh dari abdi jauh beliau mun asolawat tak temu buktona beliau mun abjeng khusuk ya Allah mantermoke dengan sebab berkahnya beliau abdina bisa parengin nikmat seperti beliau ini kamu bersehat. Jadi hubungan bersaudara dengan sebab solawat itu juga bisa terpengaruh. Kayak malam sekarang semua antum yang hadir nih kaki bersatu dalam satu kata sholawat. Tak kira Rabu ajunan mun tak atena cek benar-benar ingin hadir ke majelis mungkin. Jujur-jujuran, yuk jujur-jujuran. Lebih saya Kak Dima kantor sama ibu kok. Kantor. Ayo jujur. Mau bungko bisa main HP dung-tedungan, bisa niku TV. Mau sekek-lakek bisa rokokan niku kopi, bisa jerukong. Sayang Kak Dima, jujur. Kanto. Alhamdulillah mun jujur kanto. Mungkin ada sebagian dari kita mengatakan, iya Beb masih di rumah. Nah itu pertanda bahwasannya apa? Hati kita negatif, bukan kehendak kita. Coba. Kalau hati mungkin sekarang ada di rumah, tetapi kaki, badan, kepala aja ke majelis nikah. Dari Kak Dima kok, dari Surabaya ada lagi. Dari Surabaya, jauh ternyata hadir. Jadi kamu boleh. Panarokan hadir. Dari manapun hadir karena apa? Karena kita disatukan oleh satu kata sholawat. Maka dari itu dengan sangat memohon
Monggo kita satukan lagi rasa untuk selalu berkeinginan bersolawat kepada Nabi. Jadikan solawat mereka kebiasaan setiap hari. Tapi juga dengan syarat harus kita tambah sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Rangkuman ki? Cukup ki? Hah? Cukup ki? Pon cukup. Wah, Habib katanya tapi mau jawab tanda ki. Oh, cukup. Jadi malam semakin mereka rangkuman. Sebelum ditutup sekarang rangkuman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, niat hadir majelis sholawat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika membaca sholawat jangan mengharap apa-apa. Terus bagaimana, Beb? Saya masih ada rasa, ada kebutuhan seperti ini. Kalau ajunan murni ikhlas kepada Gusti Kanjeng Nabi membaca sholawat, Gusti Kanjeng Nabi ini tak kira berpaling. Oneng Gusti Kanjeng Nabi ini oneng. Kanjeng Nabi ini oneng. Oh, misal Pak Fulan ki maca sholawat, oh iki abdina saya kangen ngoneng. Oh, napa sih kata roh ngoneng? Karena yang pertama adalah ikhlas. Jadi meskipun tidak antum niatkan, insya Allah eparengin sarang Gusti Kanjeng Nabi dan dimelalui Allah Subhanahu Ta'ala. Neka yang pertama. Yang kedua lagi. Yang ketiga, Allah Subhanahu Ta'ala tidak melihat antum neka serah, antum tubuhnya bagaimana, antum genteng napa coba punten, tapi melihat hati. Ketika hatinya antum bener, ikhlas, murni karena Allah, murni karena Rasulullah, neka pembacaan sholawatnya bahkan beda. Sehingga ada terjadi perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang keempat, ketika baca sholawat itu bagaikan kita mengatakan cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi. Maka rawatlah cinta tersebut retan. Dengan cara apa? Tidak maksiat. Beb cek berlon beb mau tak maksiat beb. Abdina mungkin dalam sehari ini beberapa kali maksiat. Lestari maksiat tobat. Beb apakah itu tidak berbuat main agama? Tidak. Selama antum memang ketika tobat benar-benar ya Allah ampuni abdina ya Allah. Abdina barusan berbuat maksiat, abdina nyaman ampun ya Allah. Lebih parah orang yang ketika bermaksiat dia tidak tobat. Karena apa? Dia lupa kepada Rabb-nya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus rangkuman yang selanjutnya, membaca sholawat bisa mempererat tali persaudaraan. Karena sebab apa? Ketika baca sholawat hati pun bersih, maka memandang orang lain dengan pandangan yang bersih. Maka dari itu tidak mungkin orang si ahli sholawat nekat suudon kepada orang. Tak mungkin. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan pembacaan sholawat malam kali ini, dengan majlis taklim malam kali ini, dengan syafaatnya beliau Nabi Muhammad SAW, Allah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Allah tambahkan kepada hati kita sifat ikhlas, dan juga Allah berikan, semoga Allah SWT berikan kepada kita nikmat-nikmat yang dimana seperti orang-orang yang ikhlas membaca sholawat. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mentermoga papolong sarang beliau Gusti Kanjeng Nabi baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat beliau lagi, meskipun melalui mimpi, setidaknya selama seumur hidup, meskipun satu kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dengan berkahnya majlis sholawat ini, dengan berkahnya orang-orang yang ikhlas hadir majlis malam kali ini, semoga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan hadir di mimpi kita malam kali ini. Amin amin ya rabbal Amin. Karena tak ada kenikmatan selain bisa melihat bagaimana wajah beliau. Oke, tidak ada kenikmatan yang lain. Mungkin kita masih mengatakan bukan kenikmatan nikah. Iya, karena antum masih belum melihat bagaimana wajah Gusti Kanjeng Nabi. Tetapi ketika kita telah melihat, kita mimpi beliau, terus mempet Allah seretan. Terus gun. Pingin. Sebagaimana orang yang telah umroh. Umroh sekalian tak cukup, anapa? Abdi nak kerong ke Gusti Kanjeng Nabi. Kerong. Nah ini rahasia hati. Rahasia hati yang harus kita pertahankan. Kerong ke Gusti Kanjeng Nabi akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah orang lagi, jika malam semakin mungkin serius ki. Tak napa? Tak napa ki? Bener apa? Abtina kenapa kok serius? Karena Abtina ingin kita ini pelan-pelan berubah, pelan-pelan. Dan juga Abtina pernah, ternyata terakhir sebelum ditutup, Abtina pernah ngisi suatu majelis sholawatan masjid. Abtina tanya pada yang hadir, Engki matur moga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Dan Abtina mungkin nikah majelis seminggu sekali. Terus katanya orang-orang apa? Anten beb lakuna beda boleh. Kak di mana lakuna? Kak bisa. Lusa ada lagi. Pas beda saya nyawat setau. Beb ini majlis sholawatan setiap malam. Abdi ngerembeng yang mata. Ate nikah. Alhamdulillah ya Allah. Bodoh umat aku Kanjeng Nabi yang mendawamkan sholawatan setiap hari. Alhamdulillah. Maka dari itu majelis sholawatan nikah kan mungkin 5 minggu sekali. 5 minggu sekali. Tapi itu bukan berarti kita membaca sholawat 5 minggu sekali. Tetapi ini adalah ajang untuk membuat kita bisa bersholawat setiap hari. Oke, sebelum ditutup kita Fatihah kepada Allah, kita membaca surat Fatihah, khususkan kita kirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli baitnya, beserta para keturunannya dan juga para sahabatnya, memohon kepada beliau semua agar dibukakan pintu hati kita, diberikan nikmat berupa kangen dan cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi. Wala hadin niyah wala kulli niyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan kepada diri kita masing-masing, kepada jasad, kepada ruh kita, moga dengan sebab Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menanamkan ilmu yang kita pelajari malam kali ini sehingga kita bisa lebih cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadinihi wa ala kulli niyyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iki mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf jika Abtina tidak terlalu banyak kerja, karena Abtina memang benar-benar murni ikhlas ingin kita semua sama-sama memperbaiki kualitas hati kita sehingga kita bisa bertemu dengan beliau Nabi Muhammad SAW dengan keadaan tersenyum dan mengatakan, aku bangga kepadamu wahai hambaku, wahai umatku. Amin amin ya rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu pada tudabun dari beliau. Muka-muka tetiap tambah ilmu si manfaat dan kapitan